Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C2 AKR yang terdiri dari Sanisha Azura Faradita NIM 076, Nuriska Afril Yasari NIM 084, dan Fahrul Ishab Ramadan NIM 096 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pembahasan substansi berupa genus, spesies, diferensia, propium, dan asistensia. Yang pertama, pengertian substansi. Substansi dari bahasa Latin substantia berarti bahan, hakikat, zat, isi. Terjemahan dari istilah Yunani hipostasis dari hypo berarti di bawah dan hitastai yang berarti berdiri. Substansi adalah pengertian yang menunjuk hal yang ada padanya diri sendiri, tidak tergantung pada yang lain dirinya. Misal kursi, meja, rumah, negara. Aristoteles menunjukkan bahwa substansi dapat dikatakan merupakan suatu yang di dalamnya terwujud esensi. Substansi dipandang sebagai suatu yang adanya terdapat di dalam dirinya sendiri. Pembahasan substansi. Pertama, genus. Genus adalah himpunan golongan yang menunjukkan adanya perbedaan bentuk, tetapi terpadu oleh persamaan sifat. Contohnya tumbuhan. Di dalamnya terhimpun golongan-golongan seperti pohon dan rumput jamur. Kemudian perabotan rumah tangga, di dalamnya terhimpun golongan-golongan seperti kursi, meja, lemari. Dan hewan, di dalamnya ada rusa, kucing, kuda, dan sebagainya. Jenis atau jeans dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama jeans korib. Jeans korib adalah suatu yang di bawahnya tidak terdapat jenis lagi, tetapi di atasnya terdapat banyak jenis. Contoh hewan. Di atas hewan masih terdapat banyak jenis lagi, yaitu tumbuh yang berkembang, fisik, substansi. Yang kedua, jenis mutawasid. Jenis mutawasid adalah suatu yang di atasnya terdapat jenis dan di bawahnya pun masih terdapat jenis. Contoh yang tumbuh berkembang. Di atasnya terdapat fisik dan di bawahnya terdapat juga hewan. Yang ketiga, jenis baqid. Jenis baqid adalah sesuatu yang di atasnya tidak terdapat jenis, tetapi di bawahnya terdapat banyak jenis. Contoh substansi. Di atas substansi tidak ada jenis lagi, sedangkan di bawahnya terdapat banyak jenis, seperti fisik yang tumbuh berkembang dan hewan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. 2. Spesies. Spesies adalah himpunan sesuatu yang menunjukkan hakikat bersamaan, bentuk maupun sifatnya sehingga dapat memisahkan dari golongan lain. Denotasi spesies merupakan bagian dari denotasi genus. Spesies terbagi menjadi 1. Spesies jauh, yaitu term universal yang menghimpun golongan-golongan yang dapat berlaku sebagai genus, misalnya yaitu organisme. 2. Spesies tengah, yaitu term universal yang langsung menghimpun golongan-golongan yang tidak dapat berlaku sebagai genus, misalnya yaitu hewan. 3. Spesies dekat, yaitu term universal yang di bawahnya hanya ada satuan khusus saja yang sangat sempit denotasinya. Misalnya, manusia di bawahnya terdapat Umar, Ali, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu genus ilmu spesiesnya dapat berupa ekonomi, politik, hukum, kimia, matematika, dan sebagainya. Manusia, kuda, lembu, kerbau adalah spesies, jenisnya adalah binatang. 3. Diferensia. Diferensia berasal dari bahasa Yunani yaitu diapora aidopois, yakni ciri-ciri menegaskan perbedaan. Diferensia adalah sifat pembeda yang menunjukkan hakikat sesuatu golongan sehingga terwujud kelompok diri. Contohnya yaitu term manusia, diferensiasinya adalah berakal karena spesies seperti kerbau, kera, semut, dan sebagainya tidak berakal. Term api, diferensiasinya adalah panas. Term kursi, diferensiasinya digunakan untuk duduk. Diferensia terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Diferensia korib. Diferensia korib adalah sesuatu yang dapat membedakan hakikat dari suatu objek yang berserikat dalam jenisnya yang dekat. Contohnya yaitu suara wak bagi burung gagak sebagai bagian hewan. 2. Diferensia baik.
Diferensia bait adalah sesuatu yang dapat membedakan hakikat dari suatu objek yang berserikat dalam jenisnya yang jauh. Contohnya, bergerak bagi manusia dalam posisinya sebagian bagian dari jisim. 4. Proprium. Proprium adalah sifat khusus sebagai predikat yang niscaya terlekat pada hakikat sesuatu diri sehingga dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Proprium dibagi menjadi yaitu satu proprium generik, yaitu sifat khusus yang berakar dalam jenis sesuatu. Misalnya sifat dapat mati yang dihubungkan dengan manusia, maka disebut sifat khusus jenis karena secara langsung timbul dari suatu jenis dari pengertian manusia, yaitu benda hidup atau organisme. Dengan demikian seorang dapat mati, bukan karena dia berakal budi, bukan karena dia berindra, melainkan karena dia merupakan suatu organisme yang hidup. 2. Proprium spesifik, yaitu sifat khusus yang berakar dalam hakikat yang utuh dari suatu. Misalnya yaitu sifat politik yang dihubungkan dengan manusia, maka disebut sifat khusus spesies karena secara langsung timbul dari spesies manusia, yaitu manusia itu sendiri sebagai spesies. Dengan demikian seseorang berpolitik karena dia berakal budi. Sesuatu tidak dapat berpolitik jika tidak berakal budi, dan yang berakal budi adalah manusia. Contohnya, berpolitik, berkehendak bebas, bersifat sosial, bisa belajar logika untuk tiap manusia. 5. Accidentia. Accidens adalah sifat kebetulan sebagai predikat yang tidak berlainan dengan hakikat diri sehingga tidak memiliki oleh seluruh anggota golongan. 1. Accidens predicamental, yaitu sifat kebetulan yang menyertai cara beradanya sesuatu yang tidak melekat pada subjek. Sifat ini sama dengan yang melekat pada predikamen accidentia yang merupakan pasangan predikamen substansi tersebut. Misalnya sifat terpelajar, pendidik, tinggi besar untuk manusia, panas dan dingin untuk udara, dan lain sebagainya. Sifat seperti ini adalah ada dengan yang lain. 2. Accident predicable, yaitu sifat kebetulan yang menyertai cara menyatakan sesuatu yang tidak mutlak. Sifat ini berlawanan dengan sifat khusus, misalnya berambut pirang untuk manusia, persegi untuk badan benda. Sifat seperti ini adalah tidak mutlak. Contohnya, berambut pirang, berkulit putih, bergolongan darah O, gemuk untuk term manusia. C. Contoh dari genus, spesies, differentia, proprium, dan accident. Untuk memahami contoh-contoh dari genus, spesies, differentia, proprium, dan accident secara lebih mudah dapat dipahami, berikut adalah tabel dari contoh-contoh genus, spesies, differentia, proprium, dan accidentia. Genus: hewan. Spesies: manusia, differentia berpikir, proprium pintar, accident tampan. Spesies monyet, differentia memegang dengan kaki, proprium makan dengan kaki, accident kurus. Spesies kuda, differentia berkuku tunggal, proprium berlari kencang, accident juara. Genus: emosi. Spesies cinta, differentia perasaan kasih sayang yang tulus, proprium tanpa pamrih, accident berbunga-bunga. Spesies marah, differentia perasaan menjengkelkan, proprium ekspresi dengan raga, accident diam dan cemberut. Spesies benci, differentia perasaan dengan penuh kecewa, proprium tanpa memaafkan, accident menghindar tanpa tegur sapa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.